Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Mediani dari program D4 Meteorologi di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan salah satu mata kuliah di program D4 Meteorologi, yaitu Sistem Cuaca Skala Meso. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Aris Kristianto, tugas yang sudah diberikan, sehingga dapat menambah pemahaman dan literasi kami terkait sistem cuaca skamis. Baik, saya mulai presentasi ini. Izinkan saya untuk share screen. Saya mulai dengan definisi sistem cuaca skala meso. Sistem cuaca skala meso itu mencakup fenomena atmosfer yang berukuran di antara skala kecil atau mikro dan skala besar atau yang kita sebut skala sinoptik. Fenomena ini terjadi pada rentang skala ruang 2 hingga 2000 km dan skala waktu sekitar 30 menit hingga beberapa hari. Seperti dapat kita lihat pada grafik pembagian fenomena cuaca berdasarkan skala ruang dan waktunya di samping. Fenomena cuaca skala meso dimulai dari 2 kilometer hingga 2000 km. Cuaca skala meso sering dipengaruhi oleh faktor lokal seperti topografi, lautan, maupun konveksi. Sehingga di dalam sistem cuaca skala meso, kita akan mempelajari beberapa fenomena dengan pendekatan fisis dan persamaan dinamika untuk menjelaskan perkembangan serta evolusi dari fenomena tersebut. Selanjutnya, pembagian sistem cuaca skala meso berdasarkan skala ruang dan waktu, seperti yang sudah kita lihat pada grafik sebelumnya, yaitu pertama adalah dia terbagi menjadi skala meso alfa, yang luasannya pada 200 hingga 2000 km, dengan waktu mulai dari 6 hingga 36 jam. Dalam skala meso alfa ini, fenomena yang terjadi yaitu seperti siklon tropis, mesoscale convective complex front, dan ITCZ cluster. Kemudian skala meso beta dengan luasan mulai dari 20 hingga 200 km dan rentang waktunya dimulai dari 30 menit sampai 6 jam. Fenomenanya diantaranya itu squall line atau garis badai, mountain wave, land dan sea breeze, kemudian large thunderstorm. Dan yang terakhir yaitu skala mesogamma dengan luasan dari 2 hingga 20 km dan rentang waktunya mulai dari 3 hingga 30 menit. Pada skala ini, fenomena yang terjadi yaitu tornado, puting beliung, downburst, large cumulus, dan Morse thunderstorm. Baik, bagaimana interaksi aliran angin terhadap topografi? Kita ketahui sistem atmosfer bumi ini digerakkan oleh sumber energi utama berupa radiasi matahari, yang kemudian disebarkan melalui proses dinamika dan termodinamika. Hal ini akan melibatkan mekanisme perpindahan energi yang sangat kompleks dari gerak atmosfer skala besar ke skala yang lebih kecil dengan mengubah keadaan medan dasar angin yang berkaitan erat dengan masalah kestabilan dan turbulensi saat melewati topografi. Nah, interaksi ini kita lihat dengan rasio dari energi kinetik dan energi potensial.
Dalam interaksi aliran angin terhadap topografi, energi kinetik terhadap energi potensial akan menentukan apakah parsel udara akan mampu melewati topografi, dalam hal ini gunung, atau tidak mampu. Energi kinetik dirumuskan sebagai setengah rho V kuadrat, di mana rho adalah densitas udara dan V adalah kecepatan angin, dan energi potensial gravitasi dirumuskan dengan rho dikali H, mohon maaf, rho dikali G dikali H, di mana G adalah gravitasi dan H adalah tinggi dari topografi. Dengan perbandingan rasio energi kinetik terhadap energi potensial, jika nilainya adalah 1, maka parsel udara akan cenderung sampai ke puncak gunung. Jika rasionya bernilai di atas 1, maka parsel udara akan mampu melewati gunung. Sedangkan jika rasionya lebih kecil daripada 1, maka parsel lebih mungkin terhalang, tidak mampu menaiki gunung, tapi mengalir di sekitar gunung. Berikut gambarannya, jika parsel udara bergerak dari arah ini, untuk rasio sama dengan 1, parsel kita umpamakan dalam bentuk marble, dalam hal ini hanya akan sampai pada puncak gunung. Kemudian ini yang terjadi jika rasionya lebih dari 1, dia akan mampu melewati gunung. Sedangkan jika rasionya kurang dari 1, maka parsel akan terhambat dan hanya mengalir di sekitar gunung. Lalu bagaimana interaksi ini bekerja di atmosfer? Pada aliran atmosfer, energi potensial gravitasi dijelaskan melalui stabilitas statis dan momentum, atau energi kinetik yang berasal dari kecepatan angin. Pada atmosfer yang stabil secara statis, gaya pemulih akan bertindak pada parsel yang diangkat, yaitu perbedaan antara suhu lingkungan dan suhu parsel setelah diangkat sepanjang adiabatik kering dari ketinggian awal ke beberapa ketinggian baru seperti bagian atas gunung. Kemudian, kestabilan atmosfer memiliki kekuatan pemulihan yang diberikan langsung dari Bernoulli frekuensi phi Sala dalam lambang N yang sebanding dengan perbedaan suhu. Jika N kuadrat lebih besar dari 0, maka dikatakan atmosfer dalam keadaan stabil. Konsekuensinya, kondisi apakah suatu parsel udara tertentu akan naik ke atas gunung diberikan oleh rasio kecepatan angin terhadap energi potensial atmosfer yang berhubungan dengan frekuensi Bernoulli Sala. Rasio ini disebut dengan bilangan Freud, mirip dengan rasio energi kinetik dan potensial pada contoh marble sebelumnya. Dalam hal ini energi kinetik diwakili oleh kecepatan angin dan energi potensial diwakili oleh frekuensi Bernoulli Sala dikalikan dengan ketinggian gunung. Berikut adalah tipe aliran fluida. Yang pertama, aliran laminer. Seperti terlihat pada gambar, laminer adalah aliran fluida yang ditunjukkan dengan gerak partikel-partikel fluidanya sejajar dan garis-garis arusnya halus. Dalam aliran laminer, partikel seolah-olah bergerak sepanjang lintasan yang halus dan lancar dengan satu lapisan meluncur secara mulus pada lapisan yang bersebelah. Sifat kekentalan zat cairnya ini penting dalam pembentukan aliran laminer. Aliran akan bersifat tetap, menunjukkan bahwa debit alirannya tetap atau kecepatan aliran tidak berubah menurut waktu. Pada kondisi viskositas yang rendah dan kecepatan yang tinggi, aliran laminer yang tidak stabil akan berubah menjadi aliran turbulen. Kita lihat aliran turbulen. Seperti terlihat pada gambar, turbulen merupakan kecepatan aliran yang relatif besar yang akan menghasilkan aliran yang tidak laminer, melainkan kompleks, dengan lintas gerak partikelnya saling tidak teratur antara satu dengan yang lain. Karakteristiknya, dia terbentuk pusaran-pusaran dalam aliran
kemudian menghasilkan percampuran terus-menerus antara partikel-partikel cairan di seluruh penampang aliran. Selanjutnya, kita akan membahas gelombang gunung atau mountain wave. Gelombang gunung merupakan gelombang atmosfer yang terjadi ketika ada angin kuat melewati halangan topografi dengan komponen utama angin tersebut tegak lurus terhadap penghalang. Gelombang ini terjadi ketika aliran udara stabil melewati topografi pegunungan, menghasilkan pola osilasi di atmosfer dan di sekitar gunung. Seperti terlihat pada gambar, aliran gunung akan bergerak tegak lurus terhadap penghalangnya. Bagaimana kondisi pembentukannya? Pertama, ada aliran udara horizontal yang harus cukup cepat, kemudian atmosfernya stabil dengan lapisan inversi suhu, lalu pegunungan atau topografi juga harus memiliki ketinggian dan bentuk yang signifikan untuk memicu osilasi. Selanjutnya, gelombang pegunungan yang dibentuk oleh panjang kuasi dua dimensi pegunungan sering disertai oleh vortisitas dataran rendah dengan sumbu horizontal sejajar dengan punggung bukit. Vortisitas ini dikenal sebagai rotor yang pertama kali didokumentasikan oleh Wagner. Skematik sistem gelombang gunung menunjukkan aliran gelombang, biasanya cukup laminer, menghasilkan zona rotor di ketinggian rendah. Turbulensi paling parah biasanya ditemukan dalam sirkulasi rotor yang terletak tepat di bawah puncak gelombang. Dan gelombang gunung yang membangkitkan rotor ini dapat membahayakan penerbangan. Juga memiliki dampak penting pada transportasi aerosol dan mempengaruhi komposisi kimia serta biologi di daerah pegunungan. Gelombang pegunungan ini sering juga memunculkan formasi awan yang dramatis seperti lentikular dan awan rotor. Awan rotor ini bisa terjadi jika kelembapannya cukup dan biasanya ditemukan di dekat bagian atas sirkulasi rotor dan di bawah awan lentikular. Ini adalah hazard dari mountain wave. Yang pertama, vertical propagating wave. Nah, seperti terlihat pada gambar, vertical propagating wave biasanya muncul pada gelombang pertama downwind, yaitu dekat dengan barrier. Gelombang ini semakin kuat terhadap ketinggian yang berbanding lurus dengan kemiringan. Vertical propagating wave dapat menyebabkan turbulensi pada lapisan atas. CAT atau Clear Air Turbulence sering terjadi pada kondisi seperti ini. Lihat pada gambar, adanya Clear Air Turbulence di lapisan atas. Kemudian ada yang bernama breaking wave. Seperti terlihat pada gambar, breaking wave ini terjadi pada lapisan atas juga dari gelombang gunung. Ketika amplitudo gelombang meningkat secara signifikan di atmosfer tinggi, energi gelombang dapat mencapai batas kestabilannya. Kestabilan ini menyebabkan gelombangnya pecah, yang kita sebut dengan breaking wave, kemudian menciptakan turbulensi berat. Breaking wave terbentuk pada lapisan atas gelombang gunung yang sama juga bahayanya bagi aktivitas penerbang. Kemudian downslope winds. Angin lereng turun adalah aliran udara kencang yang mengalir di sisi bawah angin gunung. Seringkali disertai peningkatan suhu dan penurunan kelembaban. Udara naik di sisi atas gunung, lalu mendingin dan mengembun. Udara kering yang turun di sisi bawah angin memanas secara adiabatik, menciptakan angin hangat dan kering. Dalam kasus ekstrim seperti di pegunungan Alpen,
kecepatan angin akan mencapai 100 knot, menyebabkan bahaya yang signifikan untuk pesawat dan juga menyebabkan kerusakan pada permukaan. Hazard sebelumnya seperti yang sudah kita bahas yaitu rotor cloud. Rotor cloud sering ditemukan di dekat bagian atas sirkulasi rotor dan di bawah awan lentikular yang lebih tinggi. Rotor clouds merupakan awan turbulen yang terbentuk di sisi bawah angin gunung di dekat permukaan. Mereka terjadi akibat aliran udara melingkar, yaitu rotasi horizontal, yang disebabkan oleh interaksi gelombang gunung dengan aliran angin di bawah. Lihat pada gambar, rotor cloud ini juga sangat menimbulkan bahaya terhadap penumpang. Selanjutnya ada trap lee wave. Trap lee wave adalah gelombang gunung yang terperangkap di lapisan atmosfer tertentu, seperti di bawah lapisan inversi suhu. Ketika ada lapisan atmosfer yang stabil di bagian bawah dan kurang stabil di bagian atas, gelombang gunung dapat terperangkap, menghasilkan pola osilasi horizontal yang kuat di dekat permukaan. Lee wave sering ditemukan di atas zona rotor, biasanya muncul beberapa ribu kaki di atas mountain ridge crest dan turbulensi biasanya di bawah 25.000 kaki. Lalu bagaimana proses interaksi shear dan konvektif? Vertical wind shear. Shear angin vertikal menggambarkan perubahan kecepatan angin dan atau arahnya terhadap ketinggian, seperti terlihat pada shear vector pada gambar tersebut. Storm yang besar membutuhkan angin yang kuat terhadap ketinggian dan peningkatan kecepatan yang kuat. Angin shear dalam lingkungan vertikal adalah salah satu faktor penting dalam menentukan jenis storm, apakah single cell, multi cell, ataupun super cell. Shear akan memperkuat badai dengan menjaga rotasi dalam supercell. Tanpa shear, badai lebih lemah dan cenderung runtuh lebih cepat. Badai supercell dapat menghasilkan hujan lebat, angin kencang, dan tornado, serta dikarenakan shear tinggi yang mendukung kestabilan dalam musuh cycle. Nah, berikut kita lihat pada vertical wind shear di lapisan bawah. Jika vertical wind shear-nya cukup kuat, maka dia akan mencegah cold pool menyebar jauh meninggalkan awan cumulus. Kondisi ini akan mendukung sistem konveksi menjadi lebih kuat dan bertahan lebih lama. Kemudian adanya proses daya apung atau buoyancy. Buoyancy adalah gaya dalam arah vertikal pada parcel udara karena perbedaan densitas antara parcel dan udara di sekitarnya. Positif buoyancy menunjukkan bahwa suhu udara pada parcel lebih besar daripada suhu di lingkungannya, sehingga parcel akan bergerak naik. Sedangkan negatif buoyancy menunjukkan suhu parcel lebih rendah daripada suhu lingkungannya, yang menyebabkan parcel udara akan bergerak turun. Persamaan dasar buoyancy. Pengaruh buoyancy dapat dilihat pada persamaan perturbasi momentum vertikal, di mana vertical acceleration merupakan gabungan dari pressure gradient force tambah dengan thermal buoyancy dan juga vapor buoyancy
dikurangi liquid water loading. Konveksi merupakan transport properti seperti fluida oleh gerakan di dalam fluida tersebut. Badai konveksi dimodulasi secara kuat dan oleh sejumlah vertical wind shear dari lingkungan sekitar, dan kemudian akan menentukan tipe storm yang dibentuk. Proses updraft dan downdraft secara luas dikendalikan oleh proses buoyancy. Nah, ini gambaran dari perbedaan densitas terhadap ketinggian. Bagaimana buoyancy terkait aktivitas konvektif? CAPE atau Convective Available Potential Energy mengukur jumlah ketidakstabilan konvektif atau energi potensial dari sounding lingkungan. Dapat memperkirakan kecepatan vertikal maksimum yang dapat dicapai oleh sebuah parsel. CAPE dihitung sebagai berikut, dimulai dengan persamaan gerak vertikal dengan gesekan yang diabaikan, PGF, dan kandungan air. PGF dalam hal ini adalah potential gravity force. Berikut perhitungan dari CAPE. Di sisi kiri adalah perubahan energi kinetik yang terkait dengan gerak vertikal di sisi sebelah kanan. Ketika B, buoyancy, lebih besar dari 0, menunjukkan suhu parsel lebih tinggi daripada suhu lingkungannya, maka gaya akan bergerak ke arah atas dan energi kinetiknya meningkat. Kemudian, jumlah total kenaikan energi kinetik sama dengan kerja yang dilakukan oleh B. Ini diwakili dengan mengintegrasikan kedua sisi terkait dengan Z dari level konveksi bebas atau LFC ke level keseimbangan atau PL. Maka akan didapatkan rumus untuk updraft maksimum dari parsel. Jadi dalam hal ini buoyancy terkait dengan updraft dari maksimum parsel. Selanjutnya, kita akan membahas gravity current. Gravity current adalah aliran horizontal dalam medan gravitasi akibat adanya perbedaan densitas. Gravity current mampu mengangkut material dalam jarak yang sangat jauh, seperti turbidity current di dasar laut yang membawa hingga ribuan kilometer. Kajian teori dalam gravity current ini adalah dinamika fluida, sebagai sistem fisis kontinu yang dipelajari melalui seperangkat persamaan yang disebut dengan a set of governing equation. Seperti terlihat pada gambar berikut adalah pergerakan aliran gravitasi. Persamaan dasarnya yaitu persamaan Navier-Stokes, persamaan kontinuitas, dan persamaan keadaan. Persamaan Navier-Stokes merupakan analogi hukum Newton untuk sistem fisis rigid. Persamaan Navier-Stokes dalam sistem koordinat Cartesius 3 dimensi dituliskan sebagai berikut. Dengan ρ0 adalah kerapatan fluida referensi, U adalah kecepatan fluida, P adalah tekanan fluida, ρ aksen adalah variasi kerapatan fluida, G merupakan percepatan gravitasi, dan mu adalah viskositas dinamik fluida. Persamaan momentum tersebut kemudian dapat diuraikan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Komponen vertikal persamaan sering disebut sebagai persamaan hidrostatik dan dituliskan sebagai berikut. dP per dz sama dengan min rho dikali G, dengan rho menyatakan kerapatan massa fluida. Persamaan yang kedua yaitu persamaan kontinuitas, di mana dia menjelaskan hukum kekekalan massa dalam bentuk
dp per dt ditambah rho dikali dengan U sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah persamaan keadaan yang juga disebut persamaan kerapatan massa. Dengan mengadopsi rumus yang diberikan oleh Gill 1982 dan Prastowo tahun 2008, maka persamaan keadaan dituliskan sebagai berikut, di mana rho adalah rho 0 kali 1 min alfa T min T0 ditambah beta S min S0. Dengan rho 0 adalah kerapatan air tawar pada temperatur 20 derajat Celcius dan salinitasnya 35 sebagai kerapatan referensi. Alfa adalah koefisien ekspansi termal dan beta adalah koefisien kontraksi salinitas. Baik, kita sampai pada materi yang terakhir. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi saya selaku tugas belajar di D4 Meteorologi di STMKG, dan semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.